Setelah Li Gua melangkah keluar dari kamarnya, dia pun berkata, "Apakah sudah setahun sejak terakhir kali aku keluar?" Dirinya pun menghirup nafas dalam-dalam, kemudian berkata lagi, "Udara di luar memang menyejukkan." Lalu dengan tenaga dalamnya, dia pun menghancurkan perban yang melilit tangannya. Li Gua kemudian berpikir, dirinya sekarang sudah berhasil membangkitkan ular keempat di dalam tubuhnya, dan tersisa 4 ular lagi. Namun, lama-kelamaan terasa semakin sulit untuk membangkitkan ular kelimanya. Li Gua kemudian mencoba melangkahkan kakinya lagi. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia terhuyung-huyung, lalu kemudian jatuh terlentang. Matanya menatap langit berwarna biru. Meskipun terjatuh, Li Gua malah tertawa sambil menatap langit, lalu kemudian berkata, "Terus apa? Aku sudah bisa menggerakkan tangan dan kakiku. Aku sudah menunggu begitu lama untuk saat ini." Karena dirinya masih penasaran, Li Gua pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk mencoba membangkitkan ular kelimanya. 2 bulan kemudian, ternyata sangat sulit untuk membangkitkan ular kelima. Dirinya kemudian bertanya-tanya, kapan dia bisa membangkitkan ular ke-8. Setelah dipikir-pikir, Li Gua pun memutuskan untuk menamai seni bela diri yang ada di dalam buku tersebut, dengan nama Seni 8 Ular. Karena dia sudah menghafal semua isi buku tersebut, Li Gua pun memutuskan untuk membakar buku tersebut dan mempelajarinya sedikit demi sedikit nanti. Hal ini tak akan menjadi masalah untuknya. Semua isi buku benar-benar sudah tersimpan di dalam isi kepalanya. Saat Li Gua sedang membakar halaman-halaman buku, tiba-tiba datang seorang pria yang tak dikenalinya. Pria itu kemudian berkata, "Hei, apa-apaan? Ku dengar kau lumpuh. Tapi kau terlihat baik-baik saja." Li Gua kemudian bertanya, "Siapa kau?" Pria itu pun menjawab, "Aku? Siapa kau?" Li Gua yang sedikit kesal kemudian menjawab, "Aku yang bertanya duluan padamu." Pria itu menjawab, "Aku pemimpin pasukan ke-13. Bajingan, aku pemimpin pasukanmu." Li Gua kemudian mengamati pria itu dengan wajah tidak percaya. Pasalnya, pria yang ada di hadapannya saat ini tak terlihat seperti anggota aula luar. Li Gua pun merasa curiga, jangan-jangan pria yang kini ada di hadapannya berasal dari pelataran dalam. Menyadari tatapan penuh kecurigaan dari Li Gua, pria itu kemudian berkata, "Hei, apakah kau curiga padaku sekarang?" Li Gua kemudian menjawab, "Bukan begitu." Pria itu lalu berkata, "Bajingan, lihat tatapanmu. Beraninya kau menyangkalnya." Li Gua kemudian berkata di dalam hatinya, "Kenapa pria ini seperti berusaha memancing perkelahian?" Melihat Li Gua yang terdiam, pria itu kemudian menepuk pundak Li Gua sambil berkata, "Sobat, santailah. Aku datang mengunjungimu karena kau adalah anggota pasukan ke-13 yang tersisa. Aku melihat bahwa kau masih hidup meskipun kau lumpuh." Li Gua yang setengah tidak percaya kemudian bertanya, "Aku satu-satunya yang tersisa? Pemimpin pasukan, itu candaan, kan?" Faktanya, selama Li Gua terbaring lumpuh, banyak yang terjadi di aula luar. Imbas dari konflik melawan rombongan iblis surgawi, anggota pasukan ke-13 yang lain banyak yang dipindahkan. Termasuk Oh Gu Hong dan Seokyo Cheon. Dan kini hanya tersisa Li Gua seorang. Pria itu kemudian menjawab pertanyaan Li Gua. "Aku sudah menjelaskan kepadamu. Kau satu-satunya anggota yang tersisa. Sisanya belum ada. Namaku, Seo Jong Myeong. Senang berkenalan denganmu, Li Ga." Li Gua yang sudah kesal menjawab, "Namaku Li Gua, bukan Li Ga." Seo Jong Myeong menjawab, "Keduanya terdengar mirip. Apa yang terjadi padamu? Aku dengar bahwa seharusnya kau lumpuh dan hanya bisa berbaring. Aku hanya beruntung. Sesuatu yang baik terjadi padaku," ucap Li Gua. Seo Jong Myeong kemudian berkata, "Pria yang beruntung. Jika kau bisa bergerak, maka kembalilah ke asrama sekarang. Bagaimanapun, aku adalah pemimpinmu. Aku merasa malu karena sendirian." Li Gua lalu menjawab, "Aku berniat melakukan itu." Seo Jong Myeong memotong ucapan Li Gua. Sambil berjalan pergi, pria itu berkata, "Sampai jumpa." Sambil melihat Seo Jong Myeong pergi, Li Gua yang masih merasa bingung dengan situasi saat ini, bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ada penataan ulang?
Aku pikir hidupku akan mengalami kesulitan dengan pemimpin baru itu. Beberapa jam kemudian, Li Guak yang kini sudah mengenakan seragam aula luar pergi menuju asrama. Namun, dirinya merasa banyak perubahan di aula luar. Tak hanya adanya bangunan baru, banyak juga orang-orang berseragam aula luar yang tak dikenalinya. Selain itu, ekspresi wajah mereka terlihat muram. Li Guak kemudian bertanya kepada salah satu orang yang dikenalinya, yang kebetulan ada di sana. Orang itu kemudian menjelaskan, setelah terjadinya konflik antara aliansi surga Giok dan rombongan iblis surgawi, aula luar sudah banyak berubah. Li Guak tentu kaget mendengarnya. Ternyata selama dirinya terbaring lumpuh sudah ada banyak hal yang terjadi. Setelah itu, Li Guak kembali melanjutkan perjalanannya menuju asrama. Setelah sampai di asrama, terlihat Seo Jong Myeong sedang duduk. Seo Jong Myeong kemudian berkata, "Kau sudah di sini?" Li Guak kemudian menjawab, "Ya." Dikarenakan pasukan mereka hanya ada 2 orang. Untuk sementara pasukan ke-13 dibebas tugaskan. Seo Jong Myeong kemudian memberitahu Li Guak jika dirinya bebas melakukan apapun saat ini. Selama hal itu tidak menjadi masalah untuk Seo Jong Myeong. Mendengar hal itu, Li Guak pun memutuskan untuk berlatih. Dia kemudian melihat ke tempat penyimpanan pedang yang ada di sana. Li Guak kemudian mengambil sebuah pedang. Dirinya menggenggam erat pedang tersebut. Li Guak merasa sedikit terharu. Sudah berapa lama dia tak memegang pedang. Li Guak bahkan pernah berpikir saat lumpuh jika dirinya tak akan bisa memegang pedang lagi. Li Guak kemudian berlatih seni pedang cahaya seorang diri. Seni pedang cahaya merupakan seni pedang yang dia kuasai sebelumnya. Melihat Li Guak yang tengah berlatih, Seo Jong Myeong mengernyitkan dahinya. Dirinya menilai jika seni pedang cahaya merupakan sebuah seni bela diri sampah yang hanya dipelajari orang-orang lemah dari aula luar. Seo Jong Myeong kemudian berteriak kepada Li Guak. "Hei, apa yang kau lakukan?" Li Guak kemudian menjawab. "Tentu saja aku sedang berlatih seni pedang cahaya." Seo Jong Myeong kembali berbicara. "Apakah kau sedang melakukan seni pedang yang cacat? Bagaimana itu akan berguna? Kau bahkan sangat lambat." Li Guak kemudian bertanya, "Apakah seni pedang cahayaku begitu buruk?" Seo Jong Myeong kemudian menjawab, "Apakah kau bahkan harus bertanya? Aku pikir penglihatanmu juga buruk." Mendengar hal itu, Li Guak kemudian meminta Seo Jong Myeong untuk mengajarinya. Dengan alasan, jika dirinya menjadi lebih kuat, dia bisa melindungi Seo Jong Myeong yang merupakan pemimpin pasukan. Namun, Seo Jong Myeong malah tertawa lalu menolaknya. Kemudian bilang jika dirinya akan tidur, dan jangan membangunkannya. Li Guak tentu tak sakit hati mendengar ucapan dan perilaku Seo Jong Myeong. Dirinya sudah pernah lumpuh, ucapan seperti ini tak ada artinya jika dibanding penderitaannya. Sebaliknya, Li Guak justru bersemangat untuk terus berlatih. Li Guak sudah bertekad, dirinya tak ingin hidup seperti anjing lagi. Selama beberapa minggu ke depan, Li Guak terus berlatih. Di pagi hari, dirinya berlatih seni pedang cahaya. Dan di malam hari, dirinya berlatih seni 8 ular, berusaha keras membangkitkan ular kelimanya. Seo Jong Myeong sedikit kaget melihat Li Guak yang terus berlatih. Pasalnya, Li Guak begitu konsisten dalam berlatih. Seo Jong Myeong kemudian berbicara, "Jangan buang waktumu untuk menguasai seni bela diri yang tidak berguna seperti itu." Li Guak jelas tak terima dengan ucapan Seo Jong Myeong kemudian menjawab, "Kenapa seni pedang cahaya tidak berguna? Aku pernah dengar jika seni pedang cahaya sangat penting. Karena ini merupakan dasar-dasar dari seni pedang." Seo Jong Myeong kemudian menjawab, "Bahkan, jika kau menguasai seni pedang cahaya sampai ahli, kau hanya akan tetap menjadi pasukan aula luar. Ada batasan seberapa tinggi yang bisa kau capai. Dan, tidak akan pernah ada yang menyadari kemampuanmu." Li Guak dengan santainya menjawab, "Aku tidak melakukan ini agar kemampuanku disadari orang lain." Seo Jong Myeong, yang kesal dengan sikap keras kepala Li Guak kemudian berbicara, sambil mengepalkan tangannya. "Kenapa kau berlatih begitu keras? Jelas ada sebuah batasan apa yang bisa dilakukan seniman bela diri. Tidak peduli seberapa keras kau berlatih. Itu tidak berguna." Li Guak kemudian menjawab, "Bahkan jika itu benar, aku akan terus berusaha." Seo Jong Myeong yang sudah kesal itu, kemudian mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Akan kutunjukkan batasanmu." Li Guak dengan percaya diri menyambut tantangan tersebut. Dirinya percaya diri dan memiliki rencana. Li Guak
berencana menggunakan seni 8 ular lalu menyerang Seo Jongmyeong dengan seni pedang cahaya. Li Gua kemudian mengamati sikap dan kuda-kuda Seo Jongmyeong. Dirinya kemudian tersadar, jika tak ada celah untuk menyerang Seo Jongmyeong. Li Gua juga menyadari jika orang di hadapannya itu sangat kuat. Melihat Li Gua yang menyadari hal ini, Seo Jongmyeong pun memprovokasinya. Kau tidak bisa menyerang, kan? Inilah perbedaan yang kubicarakan. Tak peduli seberapa kuat kau dengan seni pedang cahaya. Itulah batasanmu. Jadi, jangan buang waktumu untuk mempelajari seni pedang cahaya. Li Gua jelas menyadari jika ucapan Seo Jongmyeong benar. Namun, jika dirinya mengiyakan ucapan Seo Jongmyeong, hal itu sama saja dengan mengingkari semua usahanya selama ini. Li Gua tak bisa menerima hal tersebut. Dia tak ingin menyerah. Dirinya ingin terus maju dan tak ingin hidup seperti seekor anjing lagi. Li Gua pun menyerang Seo Jongmyeong. Mengayunkan pedangnya. Ini adalah seni pedang cahaya. Dengan suara mendesing. Bila pedang Li Gua melesat dengan sangat cepat ke arah Seo Jongmyeong. Dirinya juga sadar, serangan ini tak akan langsung mengalahkan Seo Jongmyeong. Namun, setidaknya serangan ini bisa melukai Seo Jongmyeong. Tiba-tiba sebuah serangan mendarat di dadanya, bukan serangannya yang berhasil. Tapi itu adalah serangan dari Seo Jongmyeong. Serangan Seo Jongmyeong jauh lebih cepat daripada serangannya. Li Gua terpental. Tubuhnya menabrak dinding. Dirinya kemudian batuk mengeluarkan darah. Li Gua jelas sudah kalah telak. Seo Jongmyeong kemudian bertanya, kau tahu apa yang kugunakan? Li Gua tak menjawab, nafasnya masih terengah-engah. Seo Jongmyeong kemudian melanjutkan, yang kugunakan adalah gerakan dasar. Ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dan kau tak bisa menangani hal ini sama sekali. Itulah betapa menyedihkannya seni pedang cahaya yang kau pelajari. Melihat Li Gua yang masih terdiam. Seo Jongmyeong kembali berbicara. Jangan sia-siakan energimu untuk sesuatu seperti itu. Nikmati saja hidupmu. Kau menyia-nyiakan masa mudamu dengan berlatih seni bela diri yang tidak berguna. Mendengar ucapan Seo Jongmyeong yang selalu merendahkannya. Li Gua pun berbicara. Dasar bajingan. Pemimpin pasukan, kau adalah bajingan. Seo Jongmyeong yang emosi mengancam Li Gua. Apa bocah sialan ini sudah gila? Li Gua, katakan padaku, kenapa kau menyebutku bajingan? Jika kau tidak menjawabnya dengan baik, aku akan membunuhmu. Li Gua terdiam sebentar, lalu berkata, kau memaksaku untuk hidup seperti anjing, sama seperti hidupmu. Mendengar hal ini, Seo Jongmyeong kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia bukan menertawakan jawaban Li Gua, namun menertawakan dirinya sendiri. Seo Jongmyeong kemudian berbicara. Mereka sudah memasangkan tali kepadaku untuk waktu yang lama. Tanpa disadari, aku sudah seperti anjing. Seo Jongmyeong kemudian terdiam sesaat lalu berbicara kembali. Sepertinya aku sudah terlalu kasar. Aku datang sementara ke aula luar untuk menghirup udara segar. Tapi, sepertinya aku sudah terlalu kasar padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan melakukan hal ini lagi. Bahkan, jika kau tetap ingin berlatih seni pedang cahaya. Tapi dengan syarat, kau harus berusaha keras untuk mempelajarinya. Li Gua terdiam sesaat. Ternyata dirinya sudah salah menilai Seo Jongmyeong. Di luar, Seo Jongmyeong terlihat seperti orang yang tidak berguna dan menyebalkan. Namun di dalamnya, ternyata dia adalah pria yang baik. Setelah menyimpulkan hal ini, Li Gua pun berbicara dengan nada yang sopan. Pemimpin, tolong bimbing aku. Seo Jongmyeong kemudian menjawab dengan ekspresi wajah yang menyebalkan. Aku bukan gurumu. Apa kau mengharapkan aku untuk mengajarimu? Lakukan saja yang sudah kau lakukan sebelumnya. Latihan saja sendiri, bocah nakal. Li Gua terdiam seketika. Ternyata penilaiannya yang sebelumnya terhadap Seo Jongmyeong salah. Pria itu tetap menyebalkan. Seo Jongmyeong kemudian berbicara lagi. Aku akan berbicara kepada pemimpin aula luar, agar memperbolehkanmu membawa buku seni bela diri yang jauh lebih baik dari seni pedang cahaya. Dan, pemimpin aula luar akan memperbolehkanmu membawa satu buku seni bela diri tanpa mempermasalahkannya. Li Gua pun berterima kasih. Lalu, Seo Jongmyeong pun pergi. Sambil melihat Seo Jongmyeong pergi, Li Gua pun bertanya-tanya.
Pria bernama Seo Jongmyong itu bahkan bisa berbicara kepada Ma Eng Hicheon dengan begitu mudahnya. Dan tadi dia juga bilang, jika dirinya datang ke aula luar untuk menghirup udara segar. Apakah itu berarti dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Ma Eng Hicheon yang merupakan pemimpin aula luar? Lalu, siapa dia sebenarnya? Beberapa jam kemudian, Li Guak yang kini sudah berada di gudang aula luar, mulai melihat-lihat rak buku seni bela diri yang ada di sana. Setelah melihat-lihat, Li Guak kemudian membawa beberapa buku, lalu dirinya duduk di sudut gudang untuk mulai membacanya. Buku yang Li Guak bawa di antaranya adalah Seni Pedang 5 Suara, Seni Tombak Keluar Gayu, Pedang Terbang 6 Langkah, Seni Pedang 8 Sekte, dan masih banyak lagi. Li Guak mulai fokus membaca buku-buku tersebut satu demi satu. Setelah mempelajari seni 8 ular dan sembuh dari lumpuh, dirinya saat ini jadi lebih haus akan ilmu dan seni bela diri. Hasrat untuk bisa lebih kuat dan hidup seperti serigala jadi semakin besar. Saat Li Guak membaca buku-buku tersebut, dirinya sedikit menyadari adanya perubahan. Pemahamannya lebih baik dari sebelum dia mempelajari seni 8 ular. Li Guak jadi lebih cepat memahami isi buku seni bela diri tersebut. Dahulu dia sedikit merasa kesulitan dalam memahami isi buku seni bela diri. Setelah membaca buku-buku tersebut, dan membandingkan baik buruknya, Li Guak pun memutuskan untuk memilih buku seni pedang 8 sekte. Li Guak kemudian tersadar jika Seo Jongmyong kemungkinan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Ma Eng Hicheon. Setidaknya tak akan masalah jika dirinya membawa 2 buku seni bela diri untuk dirinya pelajari. Li Guak kembali melihat rak buku. Dirinya kemudian melihat buku yang berjudul Seni Tusukan yang Tak Terlihat. Li Guak yang penasaran langsung membacanya. Seni tusukan tak terlihat merupakan teknik bela diri yang menggunakan senjata semacam logam bulat yang dikaitkan tali. Hampir mirip seperti cambuk. Li Guak kemudian berpikir jika hal ini bisa menutupi kelemahan seni berpedang. Maka dari itu, dia pun memutuskan untuk mengambil buku ini juga. Total ada 2 buku seni bela diri di tangannya. Terlepas dari Ma Eng Hicheon akan mengizinkannya atau tidak, Li Guak setidaknya harus mencoba. Dirinya pun berjalan menuju Ma Eng Hicheon untuk meminta izin membawa 2 buku ini. Ma Eng Hicheon kemudian memeriksa 2 buku seni bela diri yang akan dibawa Li Guak. Ma Eng Hicheon kemudian berkata jika Li Guak begitu serakah. Lalu, berteriak jika Li Guak hanya boleh mengambil 1 buku. Li Guak kemudian meminta maaf dan akan menaruh kembali salah satu dari 2 buku tersebut. Ma Eng Hicheon tiba-tiba teringat kejadian 1 tahun lalu ketika Li Guak dipukuli Guan Il Hyun. Setelah mengingat kejadian itu, Ma Eng Hicheon pun memperbolehkan Li Guak untuk membawa kedua buku tersebut. Ma Eng Hicheon kemudian menanyakan kabar Li Guak saat ini, dan Li Guak pun menjawab jika dirinya baik-baik saja. Setelah percakapan singkat tersebut, Li Guak pun kembali ke asrama sambil membawa 2 buku seni bela diri. Ma Eng Hicheon kemudian menatap ke arah Li Guak. Dirinya kemudian berkata, untuk seseorang yang terbaring di tempat tidur selama setahun, dia terlihat sangat bugar. Seorang pria kemudian menghampiri Ma Eng Hicheon lalu berkata, haruskah kita mengawasinya? Bahkan, Seo Jongmyong sampai melakukan sesuatu untuk seorang anggota aula luar seperti dia. Ma Eng Hicheon lalu menjawab, tidak perlu. Lagi pula, buku seni bela diri yang dia bawa hanya buku seni bela diri yang biasa-biasa saja. Buku seni bela diri yang bagus, sudah dibawa oleh pelataran dalam atau pelataran utama. Ma Eng Hicheon terdiam sejenak, kemudian lanjut berbicara. Lalu, bagaimana dengan pembangunan aula luar? Pria itu menjawab, hampir selesai. Dengan ekspresi bahagia, Ma Eng Hicheon berkata, bagus. Aula luar akan lebih baik sekarang. Tak akan ada yang merendahkan kita sekarang. Li Guak yang sudah sampai di asrama, langsung membaca buku seni bela diri yang baru dia bawa. Buku yang dia baca pertama adalah Seni Pedang 8 Sekte. Seni Pedang 8 Sekte terdiri dari 8 teknik, yaitu tebasan pembelah gunung, kekuatan pasang surut yang mengamuk, serangan tanpa bayangan, raungan naga darah, setan pembakar tunggal, pembunuh bayangan, darah besi yang menghancurkan surga, 8 gerbang kehancuran. Setelah Li Guak membaca dengan seksama selama beberapa saat, dirinya pun memiliki kesimpulan jika seni pedang 8 sekte cocok digunakan oleh prajurit. Contohnya, teknik serangan tanpa bayangan sangat cocok jika digunakan saat menunggangi kuda. Sedangkan, teknik setan pembakar tunggal
Cocok digunakan saat bertarung melawan musuh yang cukup banyak, atau saat dikepung. Li Gua pun bertanya-tanya. Apakah akan cocok jika dikombinasikan dengan seni delapan ular? Dirinya pun memutuskan untuk mencobanya sekarang. Li Gua kemudian berlatih teknik pertama dari seni pedang delapan sekte, yaitu tebasan pembelah gunung. Perlahan, Li Gua menggabungkannya dengan seni delapan ular. Hasilnya cukup baik, kedua seni bela diri itu nampaknya cocok. Namun, agar bisa sempurna dalam mengkombinasikannya, Li Gua harus terus berlatih. Seo Jongmyeong, yang melihat Li Gua yang sedang berlatih tak banyak berbicara. Pasalnya, dirinya sudah berjanji untuk tak mengganggu Li Gua, selama Li Gua berusaha dengan keras. Menyadari hal ini, Li Gua pun berlatih sepanjang malam. Keesokan harinya, Li Gua masih terus berlatih dengan penuh semangat. Seo Jongmyeong, yang baru saja bangun dari tidurnya, berbicara. Apa kau tidak lelah? Kau sudah mengayunkan pedangmu sepanjang malam. Li Gua kemudian menjawab, aku baik-baik saja, aku tidak lelah sama sekali. Seo Jongmyeong kemudian pergi. Dirinya sebenarnya sedikit kaget dengan semangat dan kerja keras Li Gua. Setelah berjalan cukup jauh, dirinya menggelengkan kepalanya sambil bergumam. Bajingan itu akan menghancurkan tubuhnya sendiri jika berlatih tanpa istirahat seperti itu. Setelah terganggu sesaat oleh Seo Jongmyeong, Li Gua kembali melanjutkan latihannya. Dia mulai mengaktifkan seni delapan ular. Keempat ular yang sudah bangkit dalam tubuhnya, menggeliat bersamaan. Setelah itu, dirinya menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam pedang yang dia genggam. Namun, pedang yang digenggamnya itu hancur berkeping-keping. Li Gua merasa kesal. Hal ini jelas mengganggu latihannya. Dia tahu jika pedang tersebut sudah tak kuat menahan tenaga dalamnya lagi. Li Gua pun memutuskan untuk membeli pedang baru yang lebih berkualitas. Setelah beristirahat sebentar, Li Gua pun pergi untuk membeli pedang baru. Li Gua kemudian memasuki toko yang menjual pedang. Dia kemudian mengamati beberapa pedang yang ada di sana. Setelah cukup lama mengamati satu persatu, Li Gua pun memutuskan untuk membeli sebuah pedang yang ada di sana. Saat dia akan membayar, pemilik toko tersebut nampaknya tak ada di sana. Dirinya kemudian melihat sekeliling, dia kemudian melihat sebuah benda yang cukup menarik. Benda tersebut adalah logam bundar dengan tali panjang yang mengikatnya, mirip sebuah cambuk. Saat Li Gua mengamati benda tersebut, tiba-tiba suara seorang pria terdengar. Sepertinya itu menarik perhatianmu. Li Gua lalu menjawab. Ya, aku menyukainya. Pria itu berbicara lagi, kau memang unik. Aku belum pernah melihat orang menyukai benda itu sebelumnya. Itu adalah salah satu barang cacat yang dibuat keluarga utama. Akan kujual dengan harga yang murah untukmu. Li Gua kemudian bertanya, seberapa murah kau bisa menjual ini padaku? Pria itu lalu menjawab, jika kau membeli kedua barang tersebut, harganya 6 nyang perak. Li Gua kemudian menawar 4 nyang perak. Dengan alasan jika dirinya hanya punya 4 nyang perak. Wajah pria itu terlihat sedikit kesal. 6 perak nyang sudah sangat murah. Lihat kualitasnya. Li Gua tak terpengaruh, dan tetap menawar. Aku tidak bodoh. Bagaimana bisa barang berkualitas dijual 6 nyang perak? Pria itu kemudian tersenyum dengan paksa. Aku tidak berbohong. Kau bisa mencobanya terlebih dahulu. Jika kau tidak suka, kau bisa mengembalikannya. Li Gua kemudian menjawab. Lupakan saja. Meskipun aku mencobanya, aku tetap hanya punya 4 nyang perak. Jika kau tetap tidak mau menjualnya, maka aku akan pergi ke tempat lain. Ada banyak pedagang senjata di aliansi Surga Giok. Merasa sudah kalah, pria itu pun memberikan kedua barang tersebut dengan harga 4 nyang perak. Li Gua tentu sangat senang dengan hal ini. Setelah transaksi selesai, dirinya pun pergi meninggalkan toko tersebut. Melihat Li Gua yang sedang berjalan menjauh, pria itu pun menggerutu, ini perampokan di siang hari. Sebenarnya kedua senjata itu sangat bagus. 6 nyang perak sebenarnya sudah murah. Saat Li Gua sedang berjalan untuk kembali ke asrama, dirinya bertemu dengan Jeon Oukei. Jeon Oukei kemudian berkata dengan wajah heran, apa itu kau? Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa berjalan lagi? Kemudian Jeon Oukei meminta maaf, karena sibuk, dirinya jarang mengunjungi Li Gua saat sedang lumpuh. Li Gua pun hanya tersenyum sambil menjawab, ya. Dengan sikap sok akrab, Jeon Oukei kemudian berbicara lagi.
Bagaimanapun kau adalah temanku. Li Gua lalu bertanya mengenai pakaian yang dikenakan Jeon Oukei. Pasalnya, pakaian itu nampak bagus, dan Jeon Oukei bahkan tak mengenakan seragam aula luar. Jeon Oukei kemudian menjelaskan jika dirinya sudah bergabung ke aula suksesi. Meskipun pangkatnya masih rendah, Jeon Oukei sudah ikut dalam misi besar. Berbeda dengan aula luar, aula suksesi bertugas dalam hal intelijen. Yang berarti, aula suksesi jauh lebih bergengsi dari aula luar. Li Guak yang merasa heran kemudian bertanya, "Bukankah kau masih baru bergabung? Bagaimana bisa kau sudah ikut dalam misi besar?" Jeon Oukei lalu menjawab, "Ini karena situasi yang sedang memanas akhir-akhir ini." Melihat wajah Li Guak yang penasaran, Jeon Oukei kemudian menjelaskan secara singkat. Ada insiden yang terjadi baru-baru ini. Unit patroli milik Lembah Surga Naga musnah. Kemungkinan besar, ini ulah rombongan iblis surgawi. Maka dari itu, Lembah Surga Naga dan Aliansi Surga Giok menjadi semakin waspada. Setelah penjelasan singkat tersebut, mereka berdua pun sedikit berbasa-basi. Jeon Oukei lalu pergi. Setelah Jeon Oukei pergi, Li Gua berpikir sejenak. Saat dia lumpuh, Jeon Oukei hanya sekali menjenguknya. Bahkan, tidak lama, Jeon Oukei seolah meninggalkannya. Meskipun begitu, Li Gua tidak merasa dendam. Dia bersyukur jika temannya itu kini memiliki kehidupan yang lebih baik. Setahun yang lalu, Han So Cheon yang baru tiba di Aliansi Surga Giok setelah tempat tinggalnya diserang dan kedua orang tuanya mati, merasa sangat ketakutan. Untungnya di Aliansi Surga Giok dirinya bertemu dengan Li Gua, orang yang dikenalnya. Saat Han So Cheon mengobrol dengan Li Gua, rasa takutnya seolah hilang. Dirinya merasa nyaman saat di dekat Li Gua. Namun, ketika pasukan yang akan menjaga dirinya dan anak-anak lain diganti, Li Guak seolah pergi meninggalkannya untuk menemui seorang wanita bernama Yul Seon. Han So Cheon jelas merasa bimbang. Apakah Li Guak sudah memiliki seorang kekasih? Pria tampan seperti Li Guak sudah pasti terkenal di kalangan perempuan. Dirinya terus memikirkan Li Guak. Saat Han So Cheon sibuk memikirkan Li Guak, tiba-tiba beberapa orang datang. Orang-orang dari aula luar yang kebetulan sedang menjaga Han So Cheon dan beberapa anak-anak yang dibawa pasukan naga biru, menghadang mereka. Sedikit terjadi perdebatan antara orang-orang berbaju merah dan orang-orang dari aula luar. Namun, karena orang-orang berbaju merah tersebut memiliki pangkat yang sangat tinggi di Aliansi Surga Giok, orang-orang dari aula luar tak bisa mengganggu mereka. Ternyata tujuan orang-orang berbaju merah tersebut adalah untuk membawa anak-anak. Semua anak-anak yang berada di sana menerima ajakan dari orang-orang berbaju merah. Namun, hanya satu orang yang menolak, yaitu Han So Cheon. Han So Cheon menolak ajakan mereka karena dirinya belum berpamitan, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Li Guak. Salah satu orang berbaju merah itu terlihat akan menampar Han So Cheon karena terus menolak ajakan mereka. Namun, pemimpin dari orang-orang berbaju merah itu mencegahnya. Dengan sedikit bujukan, akhirnya Han So Cheon pun bersedia mengikuti mereka. Kembali ke saat ini, Han So Cheon terlihat sedang terkapar di tanah. Saat ini dirinya sedang berlatih tanding melawan seorang pria berbadan besar. Orang berbaju merah yang ada di sebelahnya terus memprovokasinya. Kau memang bertalenta, tapi mentalmu terlalu lemah. So Cheon, apa kau kesini untuk kalah lagi? Dengan bakatmu, seharusnya kau tidak boleh kalah. Han So Cheon pun bangkit dan menyangkal provokasi tersebut. Itu tidak benar. Aku akan menang hari ini. Han So Cheon kemudian melesat dengan kecepatan tinggi ke arah pria besar itu. Si pria besar mencoba mengantisipasi dengan menyerang ke arah di mana Han So Cheon akan menyerangnya. Namun, Han So Cheon bisa menghindarinya. Gerakannya semakin cepat. Pedang kayu mereka berdua terus beradu. Namun, si pria besar itu tak bisa menghentikan kecepatan Han So Cheon. Pria besar itu kemudian menyerang dengan sisa tenaganya yang tersisa. Tetapi, Han So Cheon tidak ada di sana. Tiba-tiba, pedang kayu sudah ada di leher pria besar itu. Han So Cheon sudah berada di pundaknya. Pria besar itu kemudian berkata, "Aku menyerah, pertarungan selesai, dan pemenangnya, Han So Cheon." Salah satu dari orang-orang berbaju merah yang menyaksikan pertarungan ini bergumam. "Dua berlian langka. Kalau kami melatihnya sampai beberapa tahun ke depan, para bajingan dari rombongan iblis surgawi itu akan berlutut di hadapannya." Sementara itu, di tempat lain, Li Gua terus berlatih mengkombinasikan seni 8 ular dan seni pedang 8 sekte.
Dimulai dari teknik pertama sampai teknik ke-8 dari seni 8 sekte terus dia latih dan kombinasikan. Tetapi, saat sedang asik berlatih, tulang belakangnya tiba-tiba terasa gatal. Awalnya Li Gua tak menghiraukannya dan terus berlatih. Sampai akhirnya, keempat ular di tubuhnya saling menggeliat satu sama lain, seolah bergabung menjadi satu. Li Gua yang merasakan hal ini tentu sangat gembira. Ini adalah situasi yang cukup familiar untuknya. Li Gua pun berkata, mungkinkah ular kelima akan bangkit? Benar saja, dugaannya tak salah. Li Gua berhasil menumbuhkan ular kelimanya. Namun, hal yang menggembirakan tak terjadi sampai di sana. Sebuah ki seolah berkumpul di pedang yang dia genggam. Ini adalah ki pedang. Ki pedang juga bisa menjadi tanda. Jika seorang seniman bela diri bisa menciptakan ki pedang, maka seniman bela diri tersebut sudah bisa dibilang ahli. Li Gua tentu semakin bahagia. Dirinya pun melanjutkan latihannya dengan semangat. Setelah beberapa jam berlatih, Li Gua pun beristirahat. Dirinya kini berbaring di atas tanah sambil menatap langit biru. Dengan nafas yang masih terengah-engah, dirinya kemudian tertawa lepas. Beberapa detik kemudian, seorang pria tiba-tiba mengganggu waktu istirahatnya. Pria itu, Seo Jongmyeong. Seo Jongmyeong kemudian berkata, "Dasar maniak latihan." Li Gua pun menjawab, "Kau habis dari mana? Aku tidak melihatmu seharian ini." Seo Jongmyeong lalu berkata, "Hidupmu akan dalam bahaya jika kau sampai mengetahuinya." Li Gua kemudian menjawab singkat, "Aku tak akan bertanya lagi mengenai hal ini." Seo Jongmyeong lalu terdiam dan memperhatikan Li Gua. Aura Li Gua nampak berbeda dari sebelumnya. Maka dari itu, Seo Jongmyeong pun berkata, "Kau terlihat berbeda dari sebelumnya." Li Gua sedikit kaget. Apakah Seo Jongmyeong langsung menyadari jika dirinya bertambah kuat setelah membangkitkan ular kelima? Intuisinya sangat tajam. Setelah dipukuli oleh Guan Il-hyeon, dan melihat aliansi surga giok melepaskan Guan Il-hyeon tanpa hukuman, Li Gua sudah tak punya kepercayaan kepada aliansi surga giok. Jadi, dirinya ingin menyembunyikan kekuatannya selama yang dia bisa. Li Gua kemudian berbicara untuk mengalihkan topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, untuk apa kau menemuiku?" Seo Jongmyeong kemudian menjawab, "Aku hampir lupa. Kita harus pergi ke suatu tempat. Sudah waktunya kita bekerja." Li Gua dan Seo Jongmyeong kemudian pergi menuju Paviliun Bening. Paviliun Bening merupakan sebuah paviliun yang digunakan untuk jamuan makan tamu-tamu penting. Sesampainya di depan Paviliun Bening, Seo Jongmyeong pun menjelaskan jika tugas aula luar hanyalah berjaga. Li Gua kemudian bertanya, "Apakah hanya kita berdua yang berjaga?" Seo Jongmyeong menjawab, "Akan ada 3 regu pasukan lain dari aula luar yang akan datang. Akan banyak orang yang kau kenal nanti. Kau hanya perlu bergabung bersama mereka." Li Gua lalu bertanya kembali, "Lalu bagaimana denganmu?" Seo Jongmyeong tak menjawab, dan malah menunjukkan ekspresi wajah yang agak kesal. Li Gua kemudian tersadar jika dirinya tak boleh menanyakan hal tersebut. Dirinya kemudian berbicara lagi, "Aku tidak akan bertanya lagi." Seo Jongmyeong kemudian pergi. Beberapa menit kemudian, beberapa orang dari regu lain datang. Benar saja, ada orang yang dikenali Li Gua. Orang itu adalah Cebong dan Seok Yecheon. Li Gua kemudian bertanya kepada mereka berdua apakah mereka di satu pasukan yang sama. Cebong kemudian menjawab jika dirinya dan Seok Yecheon berada di pasukan ke-8. Seok Yecheon kemudian bertanya kenapa Li Gua sendirian, dan di mana pemimpin pasukan 13. Li Gua lalu menjawab jika dirinya tidak tahu. Seok Yecheon kemudian bertanya kembali, apakah Li Gua mengetahui sesuatu mengenai pemimpin pasukan ke-13? Li Gua pun menjelaskan, dirinya tahu jika namanya adalah Seo Jongmyeong, dan hanya itu saja yang dia tahu. Seok Yecheon kemudian berkata jika itu sangat mencurigakan. Bahkan, orang-orang di aula luar tak tahu tentang Seo Jongmyeong. Li Gua lalu bertanya kembali, untuk apa kita di sini? Cebong kemudian menjelaskan. Wu Mun Pae, yang dijuluki naga mengamuk, datang mengunjungi aliansi surga giok. Dan sekarang, sedang berada di dalam Paviliun Bening. Wu Mun Pae berasal dari kelompok pedang bela diri. Kelompok pedang bela diri atau sekte selatan adalah salah satu dari 10 sekte terkuat saat ini. Wu Mun Pae juga merupakan murid dari Yu Mun Sang,
Kaisar Laut Selatan. Dan tak hanya itu, Wu Emyuanpai juga termasuk dalam 10 langit rendah. 10 langit rendah merupakan orang-orang yang kemungkinan besar akan memimpin 10 sekte besar di masa depan. Li Guak kemudian berpikir jika Wu Emyuanpai benar-benar orang penting. Tiba-tiba, terdengar suara petikan pipa dari pavilion. Lalu, disusul dengan nyanyian seorang wanita. Suara nyanyian wanita itu terdengar sedikit serak, seolah penuh dengan duka. Namun, suaranya menggetarkan jiwa. Lagu tersebut berjudul Nocturne. Bukan judul atau lirik lagu ini yang penting. Namun, lagu ini menjadi lagu favorit dari orang yang dikenal baik oleh Li Guak. Li Guak tiba-tiba teringat ketika Yulseon menceritakan kisah masa lalunya. Yulseon yang terlahir miskin, selalu dipaksa ayahnya untuk menyanyi sambil memainkan pipa sampai tangannya berdarah. Ayah Yulseon akan memukulinya jika sampai menolak perintahnya. Yulseon, dengan terpaksa menuruti keinginan ayahnya, terus bernyanyi dan menghasilkan uang. Dan, semua uang itu akan digunakan ayahnya untuk membeli alkohol. Li Guak pun melangkahkan kakinya menuju pavilion bening. Seok Yeocheon mencoba mencegahnya karena tahu ini akan menyakiti Li Guak. Namun, Seok Yeocheon gagal. Li Guak terus melangkahkan kakinya. Saat memasuki pavilion bening, banyak orang yang tak dikenalinya. Li Guak kemudian melihat ke arah di mana suara nyanyian ini berasal. Seorang wanita cantik kini sedang bernyanyi sambil memetik pipa. Kulitnya seputih salju, sangat kontras dengan bibirnya yang cerah. Semua pria yang melihat wanita itu bernyanyi seolah tersihir. Termasuk Wu Emyuanpai. Wu Emyuanpai kemudian berbicara kepada seorang pria yang berada di sampingnya. Suaranya seperti kicau burung, dan petikan pipanya seolah seperti angin yang bertiup. Terlebih lagi, wanita itu sangat cantik. Keserakahan muncul di mata Wu Emyuanpai. Dirinya ingin memiliki wanita tersebut. Namun, Yong Cheon-myung yang berada di sebelahnya seolah tak akan melepaskan wanita tersebut. Wanita itu seolah hanya akan menjadi milik Yong Cheon-myung seorang. Merasa tak akan menang, Wu Emyuanpai pun menyerah. Wu Emyuanpai tentu sadar, dirinya tak akan menang jika bersaing melawan Yong Cheon-myung. Yong Cheon-myung merupakan murid dari pemimpin aliansi Surga Giok, Ja Hongcheon. Dan, calon pemimpin masa depan aliansi Surga Giok. Dan Leon, yang duduk di antara dua pria tersebut melihat sekeliling. Tak hanya kakak seniornya Yong Cheon-myung dan Wu Emyuanpai, hampir semua pria yang ada di pavilion bening, seolah tersihir oleh nyanyian dan kecantikan wanita tersebut. Dan Leon, tentu tak tersihir, karena dirinya adalah seorang wanita. Maka dari itu, Dan Leon terus melihat sekeliling. Ternyata, ada seorang pria di antara penonton yang tak tersihir oleh nyanyian dan kecantikan wanita tersebut. Pria itu adalah Li Guak. Li Guak tentu tak akan tersihir. Dirinya sudah sering mendengar dan melihat Yulseon bernyanyi. Alasan Li Guak masih melihat Yulseon bernyanyi adalah ingatan masa lalu yang tiba-tiba kembali terlintas. Mereka berdua pernah berbagi cinta yang penuh gairah. Dan percaya akan bertahan selamanya. Li Guak pernah begitu mencintainya. Pernah berpikir untuk mengorbankan seluruh hidupnya untuk Yulseon. Saat lumpuh, Li Guak pernah berpikir, jika dirinya melihat Yulseon lagi, hatinya akan terasa sangat sakit. Namun, kini hatinya tak terlalu sakit. Selama terbaring lumpuh, Li Guak sudah melepaskan perasaannya sedikit demi sedikit. Jadi dia tak terlalu sakit hati sekarang. Lagu yang dinyanyikan Yulseon pun selesai. Penonton bersorak penuh kekaguman. Yong Cheon-myung kemudian memberikan pujian kepada Yulseon. Lalu, Yulseon membalas dengan senyuman. Li Guak melihat adegan ini. Senyum yang diberikan Yulseon kepada Yong Cheon-myung sama dengan senyuman yang selalu diberikan kepadanya. Merasa tak ada alasan untuknya di sini. Li Guak pun berbalik, lalu meninggalkan pavilion bening. Yulseon yang akan memberikan terima kasih kepada penonton. Tak sengaja melihat punggung Li Guak. Punggung yang sangat familiar untuknya. Mungkinkah, ucap Yulseon. Dirinya kemudian merasa cemas. Yulseon kemudian mengejar pria yang meninggalkan pavilion bening tersebut. Tak butuh waktu lama baginya untuk menemukannya. Setelah jaraknya cukup dekat, Yulseon memanggil nama Li Guak. Li Guak kemudian berbalik.
Yulseon kemudian bertanya, apa kamu sudah bisa bergerak sekarang? Ku dengar kamu masih lumpuh. Namun, Li Guak diam tak menjawab. Yulseon kemudian berbicara lagi. Kamu seharusnya datang menemuiku jika kamu sudah sembuh. Li Guak kemudian meminta maaf, dirinya belum sempat melakukan hal tersebut. Lalu, Li Guak berkata kepada Yulseon, ku dengar, kamu sudah memiliki pria baru. Entah aku pergi menemuimu atau tidak. Hal itu tak akan mengubah apapun. Yulseon kaget mendengar jawaban Li Guak. Li Guak nampak seperti orang yang berbeda. Yulseon kemudian berusaha menjawab. Walaupun begitu, tetapi dia tak mampu menyelesaikan ucapannya. Kenangan masa lalu tiba-tiba terlintas di kepala Yulseon. Alasan Yulseon tak banyak mengunjungi Li Guak saat lumpuh adalah dirinya tak ingin terikat selamanya dengan Li Guak. Yang dibutuhkan Yulseon adalah pelindung yang kuat dan bukan pasien yang membutuhkan perawatannya. Maka dari itu, dirinya menerima Yong Cheon-myung yang mempunyai status yang tinggi dan bisa melindunginya. Pria yang jauh lebih baik dari Li Guak yang hanya anggota aula luar. Namun, saat kembali melihat Li Guak yang sudah bisa berjalan kembali, hatinya menjadi goyah. Kenangan manis antara dirinya dan Li Guak tiba-tiba muncul, bersamaan dengan rasa bersalah. Yulseon kemudian memeluk Li Guak sambil meneteskan air mata. Dia ingin menjelaskan semuanya, tetapi tidak mampu. Pria yang dipeluknya saat ini terasa seperti orang yang berbeda. Li Guak, yang melihat Yulseon menangis selalu memeluknya, sedikit bertanya-tanya. Apakah Yulseon masih memiliki perasaan kepadanya? Namun, Li Guak tidak bodoh. Dia sudah melihat semuanya. Maka dari itu, Li Guak pun melepaskan pelukan Yulseon. Lalu berkata, aku harus pergi sekarang. Kuharap kau hidup bahagia. Li Guak pun berbalik, lalu pergi meninggalkan Yulseon. Yulseon terus menangis. Tangisannya terdengar semakin keras. Meskipun begitu, Li Guak tak menoleh ke belakang dan terus menjauh.